arsiteknya siapa ya Pak itu ya, IKN ya, yang bisa membuat seperti ini ya Pak ya? Siapa ya? Ya kebetulan kami pemenang sayembara. Oh, pemenang sayembara. Pemenang sayembaranya, dan kita yang menerjemahkan cita-cita dari pemerintah untuk membuat suatu kota yang ideal ini dalam bentuk master plan. Jadi kami yang mengerjakan master plan. Oh, Bapak yang mengerjakan ya? Iya, Tim Pak. Bapak yang mengerjakan? Tim lah. Tim ada pemenang, ada 10 orang tim pemenang, kemudian dikembangkan jadi 41 tim namanya kolaboratif. Tim kolaboratif yang di bawah Kementerian PUPR. Ya, jadi mudah-mudahan harapan pemerintah ke depannya apa yang sudah dimulai bisa diteruskan ya Pak ya? Bahkan Ya, disempurnakan lagi ya Pak? Ya, Dengan ini masuknya tim yang begitu banyak tadi, ada tim-tim banyak ini akan luar biasa ya? dan sudah mulai bergulir Pak, jadi timnya makin banyak nih. Jadi ada tim yang ngerjain istana, Pak Nyoman Nuarte, ada tim yang mengerjakan untuk Sumbu, itu Pak Han Awal ya, Pak Yori Antar. Kemudian arsitek-arsitek lain sudah mulai terlibat juga. Jadi ini bukan hanya kerjaan 1-2 orang doang atau satu kelompok aja. Semua banyak yang udah terlibat. Ini kerja besar yang timnya banyak. Jadi sayang kalau diberhentikan atau istilahnya tidak dilanjutkan tidak dipercepat. Tidak dipercepat. Ya mungkin sekarang udah lebih agak slow down dikit lah. Karena kan kita udah selesai bilang tanggal 17 Agustus tuh udah jadi sebagian. Masyarakat percaya, yang penting masyarakat percaya dulu nih bahwa ini bukan proyek setengah jalan gitu. Nah, saya tuh punya prinsip Pak, kalau ijo di Jakarta atau di kota-kota besar itu minimal harus ada 3 fungsi. Dia nggak boleh cuma salah satu doang. Penyerapan dulu ya. Fungsi 1 dia ekologis, environmental. Kedua dia harus punya fungsi sosial, bisa dipakai sama masyarakat. Anak-anak bisa pakai buat main-main, orang-orang bisa jalan jogging atau bisa mendapatkan psychological effect yang baik kalau ada ruangan yang terbuka hijau. Ketiga dia harus bisa menanggulangi isu-isu lingkungan seperti banjir, air, resapan. Nah, itu kita harus desain di tempat yang tepat supaya dia tuh triple use lah. Jadi kalau istilahnya kalau di dagang punya 3 in 1 gitu. 3 in 1. Bukan hanya satu fungsi doang. Jadi kalau beli barang bukan cuma satu kegunaannya, hijau ini punya 3 kegunaan. Minimal harus ada 3. Jadi para desainer, para developer juga harus meyakinkan hijau ini benar-benar triple use gitu, bukan cuma single use. Nah, yang kedua adalah biaya ini sebetulnya relatif. Di depannya memang mahal, kita harus bayar lah ya. Di depan hijaunya ini kan per meter persegi dibanding gue pakai hijau, mendingan gue jual gitu kan. Nah, gimana caranya mengakali sebetulnya secara cost hijau itu dan green feature itu memberikan return yang lumayan. Misalnya kalau kita bisa menggunakan fitur hijau seperti hemat energi. Di dalam rumah ada green feature tuh salah satunya itu Pak. Misalnya kita pakai solar panel gitu ya. Atau kalau kita pakai rumah yang banyak green wall-nya tapi kita buka ke ruangan ada cross ventilation, AC berkurang. Iya betul. Penggunaan AC berkurang. Di rumah-rumah di Jakarta nih setiap hari kita udah melekep aja di dalam rumah, panas pakai AC udah. Bill kita naik tuh. Air kita juga kalau kita nggak recycle semuanya pakai air pump mahal juga. Nah jadi kalau over the long time sebetulnya dia memberikan benefit. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Udah siap, ready? Siap. Oke. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session. Hari ini kita kedatangan Pak Sofyan Sibarani, arsitek yang berfokus pada desain eco dan sustainability. Terima kasih loh Pak Sofyan yang sangat sibuk, yang sering keluar kota terus nih. Kalau diajakin podcast, gua nggak bisa, gua ada di mana. Nah sibuk sekali. Hari ini bisa datang. Terima kasih Pak Sofyan. Sama-sama Pak Ismet. Kenapa Bapak dikenal sebagai arsitek yang fokus kepada sustainable green, Pak? Ya, memang itu fokus saya, Pak. Jadi sejak saya pulang dari Singapura, saya kan setelah lulus kuliah lebih banyak kerja di Singapura ya. Saya 11 tahun di luar Singapura, Hong Kong. Memang sustainability sama eco itu udah jadi suatu keharusan. Jadi kita udah jadi sesuatu yang mau nggak mau harus kita kerjain gitu ya. Dan jadi saya banyak belajar tentang itu. Setelah saya pulang bersama dengan perusahaan yang memang waktu itu besar namanya ICOM,
kita memang promoting eco Itu and internasional sustainability, international global company. Jadi saya punya sejarah cukup panjang di sana dan itu yang mau saya bawa sebagai pesan baik untuk teman-teman di Indonesia. Ya Pak. Apa itu Green District dan apa manfaatnya buat lingkungan Pak? Ya, jadi hunian di Indonesia itu kan di kota-kota Indonesia tuh lebih banyak market driven ya. Jadi kita lebih banyak efisiensi supaya unitnya lebih banyak, lebih laku gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita lupa tentang hijau. Padahal terutama pada saat kita lagi COVID kerasa banget. Betul. Lingkungan yang berkualitas, angin yang tersirkulasi dengan baik, komposisi hijau yang lebih baik ya. Itu harus ada di lingkungan hidup kita. Sementara ya mohon maaf memang kurang banyak lah yang belum mengadopsi eco and sustainable living ini. Komposisi hijaunya yang sehat sebetulnya harusnya 30%. Dan kebanyakan sekarang kita masih di 10%. 10%. Jakarta sebagai kota aja baru punya ruang terbuka hijau secara statistik 5,325%. Wah. Jadi masih short banget. Makanya kita harus giat nih untuk menambah gitu Pak. Iya. Dan juga bukan hanya angkanya yang besar, tapi bagaimana mendesain supaya ruang hijau itu benar-benar bermakna untuk yang menggunakannya. Jadi jangan hanya sepotong-sepotong, biasanya ditaruhnya di depan pintu doang atau di pinggir-pinggir. Kita harus punya hijau yang benar-benar bermakna untuk orang-orang yang tinggal di situ karena dia benar-benar akan menggunakannya. Quality in perfection. Gitu. Mungkin karena green itu mahal kali Pak ya? Nah, ini urusan masuk ke ekonomi memang itu salah satu tantangan besarnya. Para developer juga kan ngitung-ngitung lah ya. Kalau dia nggak bisa balikin modal, nggak bisa balikin investasi, berat gitu ya. Nah, tapi udah ada banyak tips-tips lah Pak. Caranya bagaimana untuk bisa mengakali dan kami sebagai profesional bisa membantu untuk memberikan yang terbaik gitu. Bagaimana green tapi efisien. Nah, itu Pak. Nah, betul. Itu yang paling penting ya Pak? Ya, harus istilahnya menghasilkan uang juga gitu Ya, hijau betul. ini gitu. Oke Pak, elemen apa saja yang ada di dalam Green District Planning Pak? Ya, satu komposisi. Jadi kita harus punya ruang hijau yang kalau bisa lebih dari 10% lah. Mau sampai 30 ya saya sangat luar biasa. Tapi kalau bisa lebih dari 10 aja udah bagus. Kemudian juga dia harus berkinerja. Jadi dia harus punya spesies tanaman yang memang bisa menghasilkan oksigen yang bagus misalnya. Jadi jumlahnya selain ukuran tetapi juga performance tegakannya juga harus bagus. Ketiga, ada isu satu lagi tentang pengelolaan elemen lingkungan seperti air gitu ya. Dimana saya tuh punya prinsip Pak. Kalau hijau di Jakarta atau di kota-kota besar itu minimal harus ada 3 fungsi. Dia nggak boleh cuma salah satu doang. Penyerapan juga ya. Fungsi satu dia ekologis, environmental. Kedua dia harus punya fungsi sosial, bisa dipakai sama masyarakat. Anak-anak bisa pakai buat main-main, orang-orang bisa jalan jogging atau bisa mendapatkan psychological effect yang baik kalau ada ruangan yang terbuka hijau. Ketiga dia harus bisa menanggulangi isu-isu lingkungan seperti banjir, air, resapan. Nah, itu kita harus desain di tempat yang tepat supaya dia tuh triple use lah. Jadi kalau istilahnya kalau di dagang punya 3 in 1 gitu. 3 in 1. Bukan hanya satu fungsi doang. Jadi kalau beli barang bukan cuma satu kegunaannya, hijau ini punya 3 kegunaan. Minimal harus ada 3. Jadi para desainer, para developer juga harus meyakinkan hijau ini benar-benar triple use gitu, bukan cuma single use. Nah, yang kedua adalah biaya ini sebetulnya relatif. Di depannya memang mahal, kita harus bayar lah ya. Di depan hijaunya ini kan per meter persegi dibanding gue pakai hijau, mendingan gue jual gitu kan. Nah, gimana caranya mengakali sebetulnya secara cost hijau itu dan green feature itu memberikan return yang lumayan. Misalnya kalau kita bisa menggunakan fitur hijau seperti hemat energi. Di dalam rumah ada green feature tuh salah satunya itu Pak. Misalnya kita pakai solar panel gitu ya. Betul. Atau kalau kita pakai rumah yang banyak green wall-nya tapi kita buka ke ruangan ada cross ventilation,
AC berkurang. Iya betul. Penggunaan AC berkurang. Di rumah-rumah di Jakarta nih setiap hari kita udah melekep aja di dalam rumah, panas pakai AC udah. Bill kita naik tuh. Air kita juga kalau kita nggak recycle, semuanya pakai air pump, mahal juga. Nah, jadi kalau over the long time sebetulnya dia memberikan benefit gitu. Nah, yang ketiga cara ngakalinnya ada yang namanya green financing. Nah, green financing ini menarik karena sejak kita sudah mulai komit kepada yang namanya Paris Agreement, Pak, 2015 Indonesia itu udah bagian dari semua komitmen negara-negara dunia mengurangi energi efisien, mengurangi consumption energi karbon by 30% di tahun 2030. Artinya kita harus hemat energi, menggunakan karbon yang berkurang. Financial system dunia itu sudah mulai memberikan yang namanya green financing. Kalau developmentnya hijau atau eco-conscious, dikasih keringanan dalam bukan pajak tapi bunganya sangat rendah dan bisa di aksesibilitasnya akan lumayan gampang. Tapi kita harus memenuhi persyaratan. Nah, beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai menggunakan green financing. Seperti apa Pak ya? Nah, salah satunya misalnya salah satu development yang pernah kita buat namanya Maestria. Maestria itu oleh Gunung Sewu Group. Ya, di Parung Panjang, Pak. Ini rumah-rumah yang affordable tapi didesain oleh desainer-desainer yang lumayan berkelas nih. Kami salah satunya SWA dari Long Beach sama Han Awal Yori Antar. Jadi arsiteknya. Kita bertiga berkolaborasi bikin master plan yang konsepnya cukup hijau. Jadi banyak ya. Jadi banyak daerah hijaunya, daerah terinterkoneksi. Kita punya 4 km jogging track. Air kita kelola supaya air dari hujan juga bisa kita kelola masuk ke danau. Danaunya bisa jadi fasilitas untuk rekreasi, wisata dan segala macam. Airnya bisa kita recycle. Nah, fitur-fitur seperti itu si developernya bisa apply untuk green financing. Sekitar 3% lebih murah daripada financing di luar, Pak. Nah, financing itu kan kalau dihitung-hitung lumayan. Kita hitung 3 tahun atau 4 tahun aja udah kan dapat berapa persen. Nah, itu kan mengurangi biaya juga. Jadi kalau tadi Bapak tanya gimana cara ngakalinnya? Ada banyak cara sebetulnya. Hanya apakah mau atau enggak nih kita ke sana. Itu. Perlu edukasi kali, Pak. Nah, itu perlu. Dan juga perlu nyali juga. Developer kan kadang-kadang, waduh, gua bayar di depan gede, gimana nih? Takutnya nggak sustain gitu kan. Nah, satu lagi ada berita baiknya, pembeli pun sudah mulai eco-conscious. Dia sudah mulai mau mencari fitur-fitur yang seperti itu. Jadi kalau udah ada duitnya udah dipermudah, tekniknya bisa ada, konsultan yang bisa ngerjain. Market juga mau merespon. Nah, ini saatnya. Sudah kita harus bergerak menuju ke sana sih. Saya dengar itu milenial udah mencari rumah-rumah yang ke arah eco-conscious ya Pak. Apa benar Pak? Ya, sudah ada suatu, kita sudah dapat survei nih Pak, saya bisa baca ini. Surveinya oleh HC Nielsen berdasarkan data BPS Sensus 2022. Itu bisa bilang 52% populasi kita tuh ternyata millennials and Gen Z. Dari 50% itu, 75% anak milenial and Gen Z itu eco-conscious. Artinya dia sudah mempertimbangkan aspek lingkungan di dalam pemilihan rumah yang mau dia beli. Jadi buat dia itu penting dan itu bisa melebihi brand. Ini yang jual siapa, dia mungkin nggak nomor 2, tapi dia tanya, ini lingkungan eco-friendly atau enggak nih? Selain of course lokasi ya, lokasi dia pasti nomor 1 lah. Nomor 1 lokasi, kedua harga. Nah, ketiga bukan ini punyanya brandnya siapa nih, tapi ada konsep hijaunya nggak di dalamnya. Kalau ada konsep hijau, apalagi yang keempat dekat dengan transit, udah itu yang dia pilih. Ya, jadi hijau itu akan menjadi upcoming trend. Upcoming trend betul. Jadi
Karena anak-anak muda ini kan nantinya dia kan jadi bos kan. Iya. Ketika dia naik jadi bos, duitnya sudah besar, rumah-rumah yang dipilih pasti yang eco conscious ya. Betul. Apalagi kalau dia udah punya usaha bisnis, Iya. dia juga akan bawa itu. Iya, akan bawa itu. Kalau semuanya mulai jadi pemain-pemain muda nih, Iya. ya pemain-pemain yang lama bisa-bisa ketinggalan Iya. gitu karena yang muda-muda udah mulai menuju ke sana. Betul. Gitu. Memang developer mau nggak mau mesti arahnya ke sana. Ya. Kalau nggak ke dari sana mana-mana jadi kuno ya. takutnya ketinggalan Iya. gitu. Dan kedua juga negara di dunia nih di luar Pak udah ke sana juga. Iya betul. Udah menuju ke sana. Jadi kalau kita lihat ada developer yang udah mulai kerja sama pihak asing yang kebetulan pihak asingnya juga sudah punya komitmen hijau, itu memang bikinnya mau nggak mau dari awal kita udah diminta untuk emang lu harus hijau. Ya di Indonesia udah ada kan itu kan ya. Udah ada. Nah kita ada satu proyek berikutnya lagi adalah Amaya Eco Park namanya. Itu kerjasamanya Astra dengan Hongkong Land. Nah Hongkong Land itu memang secara komitmen company-nya harus bisa istilahnya green district. Green district. Bahkan setiap proyek yang kita kerjain harus minta rating green neighborhood. Ya. Minimal gold. Kalau nggak bisa, kalau bisa dapat platinum. Amaya Eco Park itu dapat platinum Pak. Platinum paling tinggi ya. Paling tinggi 30% hijaunya. Ya, itu pasti nanti diserbu milenial tuh Pak. Nah, kalau harganya cocok Harganya gitu cocok, kan, dan lokasi di situ strategis. lokasinya juga dapat MRT katanya nanti MRT, suatu hari. iya, Wah, iya. itu pasti laku keras harusnya. Karena memang komitmen perusahaannya memang mau nggak mau kerjasama dia udah nggak ada pilihan. Memang udah perusahaannya sudah green gitu, green sustainable principle. Mau nggak mau dia harus ikutin. Jadi no question asked. Jadi pada saat saya bilang, Pak ini gimana nih konsep hijaunya gini nih. Memang harus green Pak. Jadi Bapak kerjain aja yang terbaik. Wah itu asik tuh kalau dapat klien seperti itu kita. Karena dari internasional harus seperti itu. Betul. Mau nggak mau dia mesti cari efisiensi di dalam dengan menganut Konsep hijau. konsep hijau itu ya. Betul. Jadi terpaksa tetapi malah jadi laku keras nantinya future-nya. Iya. Iya, Dan dia memang kan asing kan dia bilangnya gini, pemain lokal juga udah banyak bisa bikin kayak ginian dong sih apa susahnya untuk lokal gitu kan. Berarti si asing ini datang dengan differentiator kan. Iya. Selain brand name-nya juga, dia juga harus punya konsep yang berbeda. Nah, itu salah satu yang dia bedakan gitu. Iya, iya. Ya, jadi Itu- lumayan lah. Itu saya mau tanya ini green bukan konsepnya. Jadi ada satu developer di Bogor ya, itu kerjasama sama Jepang Pak. Nah itu waktu saya ngobrol sama ownernya dia bilang kita ini ada gas di bawah tanah gitu. Itu apa tuh Pak? Konsep itu apa menganut green itu? Oh, dia pakai alternatif energi pakai gas gitu ya? Iya gas di bawah itu saya juga nggak ngerti gitu gas di bawah. Tapi dia bilang itu konsepnya mengarah Jepang itu sudah mengarah ke green juga gitu. Kalau di negara 4 musim kan mereka butuh bukan hanya pendingin Pak, dia butuh pemanas. Panas, iya, Nah, iya. kalau pemanas mungkin kadang-kadang dia pakai gas. Tapi saya nggak tahu kalau di Indonesia kan nggak ada Iya. konsep musim dingin ya. Iya, iya. Mungkin yang saya pikir adalah salah satunya kalau yang dipakai gas itu adalah sumber energi kita kalau sudah ada pipa gas, kita pakai PGN Pak, pakai gas negara. Jadi Iya, itu alternatif juga dibanding kita pakai listrik yang sekarang sebagian kan listrik kita coal base ya, pakai batu bara. batu bara. Nah, itu kurang sustainable tuh. Kan kita punya alternatif energi dari gas, dari geothermal, dari air PLTA, dari surya PLTS. Nah, itu kalau kita pakainya yang itu sama seperti mobil dibanding pakai Pertamina Pertamax pakai elektrik gitu. Itu lebih sustainable karena dia tidak menggunakan non renewable yang tidak bisa energi yang tidak terbarukan. Jadi sekarang memang udah mulai berboyong-boyong masuk ke yang ke arah namanya sana ya. ke arah renewable energy. Energi yang terbarukan yang nggak akan habis. Karena kalau pakai fossil fuel suatu hari cadangan minyak habis. Kalau cadangan minyak habis ya dunia ini lumayan nih. Gelap. Berat kalau kita mulai nggak shifting. Iya. Semua negara udah mulai komit ke sana, udah mulai gerak. Jadi kita udah harus ada komitmen 30% untuk komit mengurangi karbon energi, yaitu salah satunya menggunakan alternatif energi. Indonesia udah mulai bergerak ke sana juga. Oke Pak. Selanjutnya Pak, apakah konsep Green District Planning itu hanya bisa di perkotaan saja? Atau juga bisa di daerah yang memiliki jarak tempuh untuk ke perkotaan? Ya, kadang-kadang ada yang bilang di pedesaan belum tentu bisa, kenapa harus green gitu ya. Iya. Sebetulnya lebih gampang di pedesaan. Karena di pedesaan udah lebih hijau kan, lebih besar. Jadi alasan untuk kita jadi green pun lebih mudah.
di perkotaan hijaunya tuh sedikit. Rata-rata kota-kota di Indonesia di 10% aja udah bagus deh gitu. Makanya lebih kepada kebutuhan untuk green itu ada di kota dibanding di desa. Kalau di desa memang sudah alami, udah lebih asri. Jadi memang kebutuhannya nggak terlalu tinggi ya, Pak ya. Ya. Pak, kalau konsep district planning itu apa memberi dampak pada perilaku masyarakat atau ya biasa-biasa aja, Pak? Nah, ini menarik, Pak. Bapak, ini pertanyaan yang bagus karena masih ingat zaman Covid kan? Ya. Kalau zaman Covid dulu, kalau sekarang kita udah mulai bebas lagi, balik lagi ke normal nih ya, back to usual. Zaman Covid, kita nggak bisa gerak kemana-mana. Kita ada di klaster perumahan kita. Itu kalau rumahnya kagak ada tamannya, isinya jalan semua, mau jalan aja pengap. Betul. Takut keserempet mobil, anak kita juga kita bingung. Behavior kita pada saat Covid aja berubah. Ya. Karena ada paksaan kan. Nah, lingkungan yang lebih hijau, saya masih ingat, saya kebetulan saya di Permata Buana, Pak. Di Permata Buana tuh walaupun hijaunya nggak banyak, tapi klasternya lumayan lah. Bisa diputerin, saya bisa jogging. Teman-teman saya yang di Alam Sutra, asik itu. Hijaunya banyak, gede. Kita nggak boleh kemana-mana, kita jalan di situ aja, membuat orang lebih sering pengen jalan kaki. Lebih sering pengen sepedahan. Sebagian teman-teman saya ketinggalan tuh perilakunya. Jadi dia mulai gandrung jalan kaki, jogging, walaupun udah nggak Covid. Ya. Artinya ada dampak positif. Punya dampak positif. Ada dampak positif karena mungkin dulu kita mikirnya, udahlah hijau, gua nggak ada waktu juga. Kalau sekarang kita ada waktu, kita akhirnya memanfaatkan dan merasakan apresiasi terhadap ruang terbuka hijau. Artinya behaviornya pun berubah. Ya. Tapi itu orang care dengan green itu ketika Covid ya, Pak ya? Itu mulai, jadi akhirnya mau tinggal di udara yang segar di Bogor, yang hijau, jadi mulai bergeser ke sana. Tapi kan akhirnya dia kembali lagi ke Jakarta nih ya, ketika di Jakarta kan. Nah itu dia, tapi dia jadi sekarang minimal ada pemantik bahwa dulu pernah loh tinggal di Bogor atau bahkan ada yang sampai ke Bali, Pak. Oh iya. Iya kan? Iya, Jakarta benar. Sumpok, banyak penyakit. Udah deh gue kerja dari Bali aja. Iya. Di Bali bisa rileks, udara lebih terbuka, lebih enak. Nah itu kan artinya dia udah merasakan. Iya. Nah suatu hari nih, pada saat dia misalnya udah mulai berumur, udah mulai pengen nih kalau bisa dapat yang lebih itu. Menurut saya itu a wake up call. Jadi membuka membuka pemikiran bahwa sebetulnya ada alternatif. Kalau dulu kan mungkin nggak pernah ya, kita nggak pernah sadarin, kita take it for granted. Tapi kalau sekarang harusnya gue bisa kalau gue mau nih. Iya. Gitu. Jadi rumah-rumah mulai dibikin yang tadinya mobil ada 3 ya kan, dibongkar sedikit kasih hijau-hijau karena pengaruh Covid kan, ruang-ruang yang ketutup di belakang rumah dikasih hijau-hijau gitu. Nah satu lagi juga Bapak ingat waktu beberapa bulan yang lalu heat wave panas banget, Jakarta sampai 40 derajat 39. Itu kerasa banget kalau perkerasan di mana-mana itu pantulan matahari ke rumah kita panasnya bukan main, Pak. Kalau hijau itu turun bisa sampai 2 derajat. Wow. Jadi sebetulnya studi sudah menyarankan kalau kita punya hijau itu thermal comfort kita akan lebih baik. Dan kita ini kan manusia yang kalau udah panas 2 derajat aja AC udah nggak tahan nih. AC rusak aja kita udah servis deh, pokoknya gua udah keringetan. Itu kalau kita punya konsep hijau, rumah yang hijau, rumah yang bisa bernafas. Nah ini rumah bernafas ini di Jakarta rumahnya melekap semua, Pak. Iya, betul. Nah kalau kita bisa punya rumah bernafas, kita butuh sirkulasi udara yang berganti. Di zaman Covid kita selalu bilang kan jangan di ruangan tertutup gitu. Nah ruangan terbuka itu ya mau nggak mau harus hijau. Kalau ruangan terbuka kita isinya parkiran semua kan nggak enak banget gitu ngeliatin parkiran, perkerasan gitu ya. Ya moga-moga ke arahnya ke sana lah trennya. Ya kalau saya lihat kita bandingkan di Jakarta, Kelapa Gading, Peak dan lain-lain ya. Itu kan Chinese lah ya, mereka lebih senang tinggal walaupun benda keras di sekelilingnya asal deket tempat makanan enak kan. Tapi kalau di selatan malah terbalik. Mereka sangat concern dengan green ya. Betul. Nah, bagaimana nih merubah orang-orang Jakarta? Paradigma ya. Iya, tapi kalau di Peak udah mulai loh, Pak. Nah, betul. Iya. Jadi memang secara social background atau juga mungkin cultural background ya. Beda sih memang gitu ya. Ada orang yang mengutamakan ruang bisnis misalnya. Ada orang misalnya tinggal di ruko karena dia merasa dekat sama rumah bisnis, value-nya naik gitu.
Kalau di selatan, memang daerah selatan itu secara topografi, secara lingkungan lebih gampang hijaunya Pak. Kalau di utara itu pohon susah untuk tumbuh, itu memang lebih sulit gitu. Jadi ada backgroundnya juga kenapa seperti itu ya. Nah tapi setelah saya amati, generasi berikutnya udah lebih bagus, udah lebih minta. Jadi mungkin papa mamanya enggak nih, generasi baby boomers atau generation X, karena mungkin pada saat itu prioritas dia adalah bisnis dalam hidup kan, cari duit dulu. Nah di generasi milenial sama Z ini kan sudah mulai, udahlah hidup harusnya udah nggak terlalu susah nih harusnya. Udah bisa mikirin hal-hal yang lain yang lebih penting dalam hidup kecuali cari duit doang nih. Mungkin di situ dia udah mulai berubah, kok teman-teman yang di selatan banyak hijaunya kok di kita enggak ya. Nah atau mungkin Bapak perhatiin juga kafe-kafe sekarang, Instagramable, kalau nggak hijau, nggak menarik. Kurang gitu pengunjung. Kan. Kurang pengunjung, jadi ada juga istilahnya green is the new business gitu loh. Udah business of the green itu sekarang udah mulai masuk. Menurut saya perubahan zaman akan mulai membuktikan akan bergerak ke sana. Ya, jadi tadi kan Bapak bilang 52% anak-anak milenial sekarang anak-anak komposisi. Yang sangat care dengan green, Iya. eco-conscious ya. Iya. Jadi kalau rumahnya nggak bisa, kafe aja tempat dia ngopi. Mesti hijau minimal. Ya kalau di rumah kagak bisa minimal kita istilah mereka healing Pak. Healing di tempat yang lebih hijau-hijau gitu kan. Ya. Iya. Kadang-kadang bahkan mereka ada yang kurang apa ya, maksud istilahnya dibelain gitu. Weekend aja pergi naik sepeda ke Bogor gitu. Bogor, betul. Karena di Jakarta nggak bisa sepedahan yang apalagi yang ini ya sepedahan di alam gitu. Pergi tuh ke Sentul. Pergi ke Parung, pergi kemana karena pengen cari hijau. Cari hijau betul. Iya. Ya trennya udah mulai kelihatan. Trennya ke sana benar. Green District berhubungan dengan cost efisiensi kan Pak? Iya. Berapa persen bisa menghemat dan menghemat cost efisiensinya nih Pak? Nah jadi memang di segi capex, capital expenditure modal awal lah ya. Green itu bisa menambahkan 5-8% dari capex. Jadi kalau cost kita 100, karena konsep green bisa naik jadi 108 atau 105 gitu. Nah ini kan lumayan nih. Biaya kan. Nah, tapi over the long run sebetulnya akumulatively kalau kita bisa hemat energi dari tagihan listrik kita, kalau kita misalnya mulai bisa mengurangi konsumsi air juga, sekitar 1-2% per tahun itu bisa kita save dari situ. Tapi kan akumulatif 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun lumayan. Setiap tahun tuh kita nambah terus. Dalam 5-6 tahun sebetulnya udah bisa dibilang udah bisa payback. Gitu. Karena kita udah bisa menghemat dari situ. Memang nggak besar sekarang. Kelihatannya nggak besar karena apa? Listrik kita masih murah Pak. Coba aja listrik dinaikin suatu hari. Kalau kita impar dengan listrik harga energi di dunia, harga listrik meteran di Singapura atau di Hong Kong itu kan berapa kalinya kita sekarang. Makanya kita anggap nggak ada untungnya. Ijo berapa sih gue save? Paling goban atau cepek gitu per bulan. Karena biaya listrik kita masih segitu setiap bulannya. Coba listriknya udah jutaan per kWh-nya. Nah itu udah lumayan. Kita tuh sekarang agak upaya hijau kita tuh agak terbenam gara-gara kita disubsidi energinya sama pemerintah. Itu yang membuat kita jadi terlena. Selama pemerintah masih bayarin savings 5-6% aja nggak. Subsidi kita aja 50% Pak. Biaya BBM kita kan di sini berapa? 15.000 misalnya. Di luar tuh udah 28.000 loh Pak. 28.000 benar. Iya, berarti kan 50% udah di subsidi sama negara. Makanya saving berapapun nggak kerasa. Gitu. Sayang sih. Nanti suatu hari kalau postur ekonomi kita udah mulai membaik, harusnya sih harga energi akan mulai mendekati harga yang normal, harga dunia ya. Di mana-mana kan mirip-mirip Pak, di Amerika, di Singapura, di Eropa, bensin harusnya segitu harganya. Kalau kita kan murah banget. Tapi jangan takut Pak. Walaupun habis, sekarang udah ganti teknologi air dan teknologi listrik. Hidro sama listrik, betul. Dan gitu. yang teknologi terbarukan yang lainnya kan. Benar, betul. Jadi Surya. pasti sekarang semua orang ya berlomba-lomba. Bahkan Jepang pakai mobil juga pakai air. China bukan hanya listrik, tapi listrik yang pakai ada produk terbarunya apa gitu. Yang bisa sampai puluhan tahun bahkan, saya juga bingung itu. Iya, baterainya bisa bertahan lama banget. Iya benar. Sekali ngecharge sampai puluhan tahun. Iya benar. Nah kalau kayak gitu, gitu, waduh. Jadi nanti negara Timur Tengah bisa
Kekurangan tuh. Ordernya kekurangan. Iya, itu energi ekonomi lama lah. Iya, itu. iya. Iya, betul. Pak, kita mau coba membahas tentang IKN dan korelasinya dengan Green District Planning. Apakah IKN sudah menerapkan konsep Green District Planning, Pak? Nah, kita yang tadi kita omongin kan di kota-kota biasa ya, yang standar lah, Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya. Persentase hijaunya tuh bisa dibilang sudah bagus lah. IKN itu Pak, itu hyper kalau saya bilang. Jadi memang dia tuh mau jadi contoh yang paling ideal. Bukan buat yang Indonesia loh, Asia loh. Iya. Asian nih kan contohnya di Betul, Asia. dia mau jadi contoh dunia Pak. Jadi Pak Joko Widodo itu memberikan mandat hijaunya 70 Pak. 70%. Nah, kalau itu dimasukin ke dalam hitung-hitungan bisnis mungkin pusing ya. Iya. Developer gimana caranya? Yang gue jual kan jadi 30% doang. Tapi memang faktanya gitu, Pak. Ada undang-undangnya, Undang-Undang 63 2021 tentang IKN. Bahwa daerah yang terbangun dengan yang tidak terbangun itu 70-30. 70 taman. 70 tidak terbangun gitu. Hijaunya mungkin di luar jalan, kan jalan nggak terbangun iya. Tidak dibangun. Yang tidak dibangun. Mungkin hijaunya bisa 60%, bisa 50-60%. Artinya hijaunya sangat besar. Itu baru dari angka yang besarnya aja nih ya. Di luar itu kita juga harus 100% renewable energy, Pak. Satu IKN 100% renewable energy by 2045. Memang masih ada waktu ya. Jadi pelan-pelan kita harus bergerak ke sana. Itu artinya udah lebih dari segala jenis konsep hijau yang kita pernah lihat di kota-kota di Indonesia. Ini udah paling tingginya, contoh paling ideal. Jadi memang benar-benar dicanangkan untuk jadi kota yang sangat ramah lingkungan, sangat hijau, high-tech juga, maju. Dan juga merubah, nah ini ada satu kata namanya transformasi. Kota yang mentransformasi. Tadi kan kita tanya tentang ke behavior orang berubah nggak? Yeah. Dia tuh bercita-cita pindah ke IKN itu, gaya hidup berkota kita yang dulu itu juga ditinggalkan supaya kalau hidup di IKN itu cara hidupnya pun beda. Yeah. Cara kerjanya beda, cara bergeraknya beda, cara tinggal di rumahnya juga beda. Jadi kalau kita pindah ke IKN tidak berubah, nah berarti kota ini gagal. Justru kita kalau pindah ke IKN harus berubah mentalitasnya. Jadi harus lebih hijau, lebih ramah lingkungan, harus lebih banyak jalan kaki. Yeah. Di situ ada salah satu KPI 80% public transport. Jadi mobil pribadi itu dikurangin karena memang mobil pribadi salah satu penyebab polusi lingkungan yang ya Jakarta kan salah satu kota terpolusi di dunia ya. Salah satu. Itu kontributornya selain gedung dan bangunan itu adalah kendaraan. Makanya pada saat kita lebaran polusinya langsung berkurang. Turun. Karena mobilnya kagak ada. Nah itu dengan kita mengurangi mobil pribadi, kita pakai mobil public transport yang berbasis energi listrik atau energi alternatif, itu niscaya akan lebih sustainable, lebih hijau. Jadi memang sustainability bukan hanya hijaunya doang nih Pak, juga gaya hidupnya juga, gaya hidup hijau. Penggunaan energi hijau itu kemana-mana sih, bukan hanya taman doang gitu. Yeah. Jadi sustainability itu bergeraknya cukup luas lah. Ya karena IKN itu kan akan jadi future city ya. Ya, dimana, dia jadi role model. Iya, role model. Contoh. Dan itu pengurangan penggunaan yang berpolusi itu sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi, betul. Jadi banyak yang pakai elektrik ya, mungkin nanti hidrogen juga masuk. Jadi ya semua teknologi yang siap untuk masuk dan alternatif terhadap fossil fuels kita akan masukin. Akan masuk sana ya. Iya. Itu arsiteknya siapa ya Pak itu ya, IKN ya, yang bisa membuat seperti mengabsorb pemerintah punya ini ya Pak ya. Siapa ya? Ya kebetulan kami pemenang sayembara. Oh, pemenang sayembara. Pemenang sayembaranya dan kita yang menerjemahkan cita-cita dari pemerintah untuk membuat suatu kota yang ideal ini dalam bentuk master plan. Jadi kami yang mengerjakan master plan. Oh, Bapak yang mengerjakan ya. Tim Bapak yang mengerjakan. Tim lah. Tim ada pemenang, ada 10 orang tim pemenang, kemudian dikembangkan jadi 41 tim namanya kolaboratif. Tim kolaboratif yang di bawah Kementerian PUPR, ada ahli lingkungan, ada ahli transportasi, ada arsitek, ada master planner, ada landscape, ada ahli infrastruktur, lengkap Pak. Cukup komprehensif timnya. Membuat kota ideal ini.
Ya, jadi mudah-mudahan harapan pemerintah ke depannya apa yang sudah dimulai bisa diteruskan ya Pak ya. Bahkan Iya, Pak. disempurnakan lagi ya Pak. Ya, Dengan ini masuknya tim yang begitu banyak tadi, ada tim-tim banyak ini akan luar biasa ya. dan sudah mulai bergulir Pak. Jadi timnya makin banyak nih. Jadi ada tim yang ngerjain Istana, Pak Nyoman Nuarte, ada tim yang mengerjakan untuk Sumbu itu Pak Han Awal ya, Pak Yori Antar. Iya. Kemudian arsitek-arsitek lain sudah mulai terlibat juga. Jadi ini bukan hanya kerjaan 1-2 orang doang atau satu kelompok aja. Iya. Semua banyak yang udah terlibat. Kementerian PUPR udah masuk, Kementerian Transporta, Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian Energi, SDM, Lingkungan Hidup. Ini kerja besar yang timnya banyak. Iya. Jadi sayang kalau diberhentikan atau istilahnya tidak dilanjutkan ya. Tidak dipercepat. Tidak dipercepat. Ya mungkin sekarang udah lebih agak slow down dikit lah. Karena kan kita udah selesai bilang tanggal 17 Agustus tuh udah jadi sebagian. Masyarakat percaya, yang penting masyarakat percaya dulu nih bahwa ini bukan proyek setengah jalan gitu. Tapi kan baru sepotong nih, kita harus lanjutin. Karena ini akan moga-moga akan menjadi contoh. Kalau kota-kota di Indonesia bisa menuju ke sana, kan sebagai komitmen negara kita tuh komit 30% by 2030 Pak. 2030 tinggal 6 tahun lagi nih. 6 tahun lagi betul. Iya, 5 tahun malahan kalau udah akhir tahun. Jadi kalau 5 tahun ini kita udah harus punya komitmen. Minimal ada satu contoh deh kota yang lebih bagus, yang lebih ideal, yang lebih conscious kepada hijau. Yang lain ngikutin tapi mungkin nggak harus 100%. Karena memang kota ini kan khusus didesain dari nol. Ini yang gampang, kota lain itu nggak punya masalah lebih banyak karena dia udah dari dulu masalahnya. Sudah jadi. Ngebenerinnya susah. Tapi kalau kita buat contoh yang baru kan jadi contoh nih. Kota yang lain kalau mau bikin referensi ke situ, termasuk peraturan kotanya juga Pak. Peraturan kota di IKN itu beda. Karena kota itu dibuat desain khusus dengan peraturan yang diperbolehkan untuk mengatur dirinya sendiri karena dia otorita. Kalau kota-kota lain kan udah ada peraturan nasionalnya dan turun gitu ya. Makanya kita mencoba membuat sesuatu yang terobosan lah di situ. Iya Pak, semua orang nih sedang menantikan wajah baru ibu kota Indonesia. Apa saja yang sudah dan akan dibangun di IKN nih Pak, yang sedang berproses ya Pak? Ya jadi kita kan ibu kota itu kan 280.000 hektar ya, gede banget nih secara kawasannya. Itu segede Jabodetabek Pak. Mulai dari Kerawang, Bekasi, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serpong, wah pokoknya gede banget. Tapi kan kita mulainya pasti yang lebih kecil ya. Kita mulai dari core. Core itu namanya KIPP, core pemerintahan. Kotanya memang lebih banyak fungsi pemerintahan. Itu 6.000 hektar. 6.000 hektar aja udah segede BSD Pak. Iya, BSD aja butuh 28 tahun baru jadi yang kita lihat hari ini gitu kan. Kita kebut sebagian kecil sebesar sekitar 800 hektar itu dalam 4 tahun terakhir ini. Dan dari sekian 800 hektar itu Bapak bisa datang ke sana, udah ada hotel. Swiss Hotel udah ada 1 beroperasi, 200 kamar. Sudah ada 7 rumah sakit. 7 rumah sakit sedang dibangun, 2 sudah operasional. Kemarin udah dikunjungin Mayapada sama rumah sakit Kemenkes. Kemudian sudah ada 4 blok bangunan Kemenko yang kapasitasnya bisa sampai 12.000 orang. Kemenko waktu itu ada 4 Pak, kalau sekarang udah 6 ya Kemenkonya nih. Iya, tambah. Waktu kita desain kan baru 4, waktu zaman Pak Jokowi. Jadi ada 4 blok yang masing-masing ada 2-3 bangunan. Yang sebetulnya kalau kita bagi-bagi bisa sih untuk 6 Kemenko. Tapi itu 12.000 orang udah bisa kerja di sana. 7 tower apartemen ASN lagi dibangun. Dan tentunya Istana Garuda kita udah jadi juga. Jalan-jalan hampir 80% di zona 1A udah hampir selesai semua. Infrastruktur udah mulai jadi juga. Jadi saya bilang ya dari 6.000 hektar ini 25% udah jadilah. Jadi kita udah bisa kunjungin, kita udah bisa lihat tamannya, taman seremoni udah jadi. Cafe Excelso udah buka. Excelso udah buka. Di situ ada 3 kafe Pak. Di taman-tamannya itu udah ada kafe di visitor center, ada di gedung fasum-fasosnya di sana. WC umum udah ada. Udah mulai bisa berkantor juga kalau mau di sana. Jadi bisa dibilang ya the environment starting to be more complete, sudah mulai jadi. Yang kita tunggu sekarang adalah sekolah. Karena kalau ASN datang anaknya harus sekolah kan. Nah, itu sedang dikerjakan juga. Bertahap lah. Jadi ini kerjasama antara berbagai kementerian dan juga otorita IKN.
Kalau saya ya kami hanya gambar sama ngedesain aja Pak. Ya, gambar desain, ngomel-ngomel dikit lah. Ya memberikan arahan, Ya, kita kasih ini bikin jangan begini, panduan, begini, ya, kan, ya. kita kasih panduan karena hal yang baru kadang-kadang sulit untuk langsung dicerna karena pemikiran kita kan masih menggunakan pemikiran yang hari ini. Ya. Padahal kita kan mau maju ke masa depan. Biasanya kalau disuruh lompat ke masa depan itu Terlalu jauh. suka lost in translation. Jadi apa sih maksudnya saya nggak ngerti gitu. Misalnya kita mau mengurangi jumlah mobil, padahal di Jakarta kalau jalan makin sempit makin macet gitu kan. Tapi kalau di sana kita kan bilang belum ada mobilnya kan. Kita kasih jalan yang kecil dulu nih, kecil aja supaya orang pakai public transport, jangan pakai mobil pribadi dulu. Makanya kalau mobil masuk ke IKN di stop dulu tuh di luar Pak. Bapak nggak bisa pakai mobil pribadi langsung masuk ke dalam. Disuruh pindah dulu ke bus. Bus listrik. Jadi muter-muternya pakai bus. Jadi kebiasaannya udah berpindah dari yang tadinya turun dianterin pakai supir masuk ke drop off rumah dikasih tutup gitu. Sekarang nih mau masuk kemana-mana pakai public transport, jalan kaki gitu. Ya khusus untuk orang yang difabel atau orang tua dikasih bus khusus untuk bisa bawa kursi roda dan sebagainya. Tapi paradigmanya mulai dirubah lah supaya kota ini berbeda. Ya, beberapa teman saya itu survei ya ke sana ya. Itu salah satunya Pak Ajik Krishna ya. Nah dia datang ke sana, dia bilang, wah ini pasti jadi. Jadi dia kaget juga gitu Pak. Iya. Dia nggak pernah lihat ini pasti jadi. Maksudnya persepsi orang kan bilang bagus, ada yang kapan jadinya. Iya. Ketika dia datang dia bilang bagus dan dia rencana katanya mau buka pusat oleh-oleh Nusantara di sana. Nah, udah karena cocok, ada tempatnya ya kayaknya kalau nggak Udah salah mulai ada Pak, udah mulai ada. Jadi orang-orang pertama adalah menurut saya adalah orang-orang turis yang datang. Turis, iya betul. Kalau disuruh tinggal di situ 3 bulan, 4 bulan, kalau kita bukan pegawai pemerintah mungkin kita bingung mau ngapain. Tapi sebagai turis kan kita bisa kuliner, kita bisa datang ngeliat-liat foto-foto, kita bisa beli oleh-oleh, kita bisa kunjungan ke beberapa tempat. Nah itu udah lumayan ada. Kemarin titik nol aja Pak, baru 1 titik ada tulisan titik nol aja. Sebulan 18.000 Pak. Yang apa? Yang datang situ. Kedatang situ 18.000, baru jadi segitu doang. Kalau sekarang udah ada Istana Garuda, udah ada taman, kita udah lagi bikin totem Pak, totem Nusantara. 34 biji. Itu bakal jadi tempat untuk foto-foto. Itu bisa naik berapa kali lipat itu Pak. Iya. Adakah tantangan alam dalam proses pembangunan IKN Pak? Kadang kan saya dengar itu banyak batu-batu keras dan gimana ya? Betul. Jadi dari pilihan lokasi kita coba sebanyak mungkin win-win ya, lokasi yang terbaik yang nggak banjir. Kita kan nggak mau ngulangin banjir kayak di Jakarta kan. Jadi kita cari tempat agak tinggi. Memang diarahkan oleh kementerian juga seperti itu. Tapi tempat tinggi ini konsekuensinya daerahnya berbukit. Bergelombang lah. Nah bergelombang tantangan alamnya seperti itu. Jadi kita membangun nggak seperti di tanah rata. Jadi tanah bergelombang ya butuh waktu lebih banyak. Kita harus banyak kupas-kupas tanahnya sedikit gitu ya. Kupas dan cut and fill istilahnya kalau di construction. Nah pada saat kita cut and fill kadang-kadang kita ketemu tanah yang bisa dibilang bukan tanah batu bara ya. Karena ada yang bilang di bawahnya ada batu bara tuh. Atau di bawahnya ada tanah rawa katanya gitu kan, yang panas tuh, yang kayak di Kalimantan Selatan kan ada tuh daerah-daerah tanah rawa. Enggak, kita nggak ada itu. Tapi kita punya tanah lempung. Tanah lempung tuh kalau orang konstruksi bilangnya tanah boncos Pak. Jadi kalau kalau tanah bisa potong yang tinggi untuk nutup yang rendah. Kita pakai materialnya buat nutup. Kalau ini nggak bisa, karena tanahnya tanah lempung, dia harus dikeluarin dulu dari lapangan. Ya konsekuensinya ada biaya memang, kedua waktu. Kita harus lebih hati-hati aja. Nah biaya itu di luar itu juga memang kita ada isu kan mendatangkan air ya. Karena di situ kita udah nggak boleh. Nah ini Pak salah satu green practices, kita nggak boleh nyedot air tanah. Nyedot air tanah. Karena Jakarta udah turun kan, tanahnya turun tuh gara-gara kita nyedotin air tanah. Tanahnya kosong, tanahnya turun ke bawah. Dari mana? Dari danau-danau gitu. Jadi kita harus ambil dari danau, bikin danau. Nah danaunya udah dibuat sama PU di Waduk Sepaku, tapi jaraknya lumayan jauh. Kita harus bikin danau yang lebih dekat misalnya, atau kita pakai air yang sudah ada di sungai nih, Sungai Sepaku. Nah itu memang masih bergerak lah. Walaupun suplai air sudah yang dari Sepaku udah jadi, udah masuk. Tapi masih butuh waktu lah untuk bisa itu kita beroperasi. Itu saya ada dengar itu katanya minum bisa diminum air adanya. Itu maksudnya gimana ya? Air susah kok bisa langsung diminum? Nah, jadi karena penduduknya masih sedikit, suplai airnya masih bagus, tapi secara desain semua tap water di IKN itu drinkable. Drinkable ya. Drinkable. Karena nanti kita buat instalasi pengolahan air
untuk sumber air yang semua air bakunya itu ready untuk bisa diminum. Bisa diminum, Kayak di ya. Singapura. Iya. Di Singapura kan Bapak bisa minum air keran Langsung kan? minum, iya. Nah itu sama. Wah keren ya. Ya, Singapura juga sama Pak. Dia nggak punya waduk gede-gede juga, tanahnya cuma 56.000 hektar. Dia bisa minum tap water, itu kan teknologi. Jadi kita pakai teknologi. Kopi paste aja ya Pak. Ya udah lumayan umum lah. Ya, udah umum ya itu ya. Sudah cukup umum kok. Bahkan air laut pun bisa kita minum pakai reverse osmosis. Reverse osmosis. Hanya memang wani piro nih. Duitnya lumayan Iya, karena benar, pasti lebih mahal. Tuh. Pak, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta nih Pak. Ya. Siap. Oke, Pak. Green District Planning itu hanya gimmick marketing agar propertinya mudah terjual atau bagaimana Pak? Mitos atau bukan Pak? Mitos. Mitos, oke. Mitos. Karena menurut saya Green District itu bukan hanya gimmick, tapi dia harusnya bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambah Dan yang tadi udah Bapak menjadi jelaskan. kebutuhan yang tadi kita Iya. udah bicarakan, udah menjadi kebutuhan. Oke. Ya. Yang kedua Pak, Green District Planning dapat berjalan jika masyarakat yang tinggal di dalamnya memiliki kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan. Ini mitos atau fakta Pak? Fakta. Fakta ya. Kalau kita nggak punya kesadaran dan kebutuhan itu, demand nggak ada, ya susah juga. Susah, Kita jual kalau memang orang yang nggak mau atau nggak percaya. Jadi memang harus membutuhkan convincing. Ya, tapi kalau COVID itu mempengaruhi semua itu Pak. Nah betul. Jadi mereka itu benar-benar care ya Pak. Iya, berubah lah. Berubah, ya. Value sistemnya langsung berubah karena COVID hidup mati nih gitu kan. Iya, Orang betul. bisa mati kalau gini. Iya. Berarti kita harus lebih sehat. Lebih sehat berarti kita harus cari lingkungan yang membuat kita sehat. Sehat. Nah, green planning Green arahnya ke planning. sana. Oke Pak, yang selanjutnya Pak, Green Planning District merupakan jawaban atas krisis iklim yang banyak orang tidak sadar dengan yang terjadi saat ini. Mitos atau fakta Pak? Fakta. Fakta ya. Fakta. Jadi green planning itu adalah salah satu konsekuensi logis dari menjawab isu climate crisis. Makin hari kan kita melihat hujan makin pendek waktunya tapi intensitasnya besar sekali. Atau panasnya kok panjang, bulan Oktober, bulan November masih panas gitu. Itu memang nyata. Climate change itu real menurut saya, itu bukan mitos. Dan Green District Planning itu adalah salah satu upaya untuk bisa combating climate change. Kalau nggak semua orang nggak peduli tentang hijau, ya semakin hari kita semakin banyak mendapatkan dampak dari perubahan iklim ini. Ya, seperti kutub utara ya Pak. Iya, Mulai ice cair nih, Pak. melting karena global warming is real. warming, Makin dari tahun ke tahun, saya asli dari Bogor Pak. Iya. Bogor dulu masih bisa 28, 29, 30, rasanya kayak adem gitu. Sekarang udah nggak bisa Pak. Ya. Setiap tahun kita selalu naik, temperatur selalu naik. Ya, jadi arsitek-arsitek seluruh Indonesia mesti bergabung. Kalau developer bilang bangun rumah, Pak, ini jalan keluarnya nih Pak. Ya. Rumah yang prinsipnya hijau. Iya, hijau. Ada caranya kok. Iya, ada Gitu. caranya tadi kan. Heeh. Kalau bilang, wah mahal biaya nih, ada caranya Pak. Ada Karena solusinya. trennya akan ke sana. Betul. Dan juga kita akan membantu anak cucu kita supaya bisa hidup tidak makin panas ya Pak ya. Betul, karena sustainability itu kan sebetulnya memberikan peluang untuk orang untuk bisa melanjutkan untuk generasi berikutnya. Iya. Belum tentu kita yang mendapat hasilnya langsung, Betul. tapi generasi bawah kita yang menerima hasilnya. Iya. Makanya anak generasi yang baru biasanya lebih teredukasi untuk ke situ, dia lebih sadar eco-conscious makanya kan. Benar. Jadi memang developer-developer harus cepat berubah nih ya, karena tadi ya Bapak bilang 52% milenial itu kan sangat care dengan Iya. dengan apa Lingkungan. eco-conscious, dengan green. Betul. Ya kan. Jadi kalau nggak ngikutin sekali lagi ya Pak ya Bisa ketinggalan. Bisa ketinggalan. Oke Pak, terakhir Pak, Iya. closing statement ya Pak untuk teman-teman semua Pak. Iya. Oke, jadi dari pembicaraan kita hari ini kita belajar bahwa dunia mulai berubah ya. Hijau itu adalah consciousness terhadap hijau dan eco itu udah menjadi sesuatu keharusan. Dunia akan bergerak ke sana. Yuk kita jangan ketinggalan. Kita adopsi, kita adaptasi terhadap cara mendesain, cara membangun dan juga cara menjual produk-produk yang lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oke Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sibarani. Terima kasih Sofian Pak Sibarani. Ismet, terima kasih untuk waktunya juga kesempatannya. Oke, Pak Sofian Sibarani, ini ada Oh, ada kenang-kenangan voucher. ya, ada Luar voucher biasa. dari Hotel Hotel Tebu Tebu. Bandung Bintang 4 yang lokasinya di Jalan Riau, Oh ya. tempat kuliner. Kuliner sama Eko. Ya.